semuanya, selamat datang di podcast pembelajaran PPKN bareng aku, Edison Pratama. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian lagi baik-baik saja ya, dan semangat mengikuti pembelajaran mengenai pengelompokan hukum kali ini. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang seru dan penting banget buat kita pahami, yaitu pembagian hukum. Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar kata hukum, tapi mungkin kalian belum pernah dengar kata pengelompokan hukum ya. Nah, maka dari situlah di sini kita akan lepas satu persatu mengenai pengelompokan hukum. Nah, supaya pembahasan kita hari ini lebih menarik dan jelas, aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh 3 rekanku, yaitu Fitri, Rian, dan Gading, yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai pengelompokan hukum. Halo Fitri, Rian, dan Gading, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Dan terima kasih ya sudah mau datang ke podcast saya hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin langsung aja ya biar teman-teman pendengar kita nggak penasaran. Oke, sebelum masuk ke pembagian hukum atau pengelompokan hukum, kita pahami dulu ya, apa sih arti hukum itu? Secara sederhana, hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat supaya tercipta keadilan dan ketertiban. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum. Menurut Gading sendiri, apa itu sumber-sumber hukum? Sumber hukum itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, apa saja itu? Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau yang biasa kita kenal itu KUHP. Ya. Yang kedua itu hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan dan biasanya sudah ada sejak turun-temurun. Ya. Contohnya seperti tidak boleh menjalan dengan marga yang sama. Oh, hukum Batak. Ya, biasanya itu ada dalam suku Batak. Ya, suku Batak. Kemudian yang ketiga, traktat. Apa itu traktat? Yaitu kesepakatan antara dua negara. Contohnya seperti negara Indonesia dan Malaysia. Ya, seperti apa itu? Melakukan perjanjian perlindungan terhadap PMI, kerja migrasi Indonesia. Oh, Indonesia meminta jaminan agar WNI kita aman kerja di Malaysia. Kemudian yang keempat itu hukum jurisprudensi. ya, apa itu jurisprudensi? Yaitu hukum yang ditetapkan oleh hakim. Contohnya seperti kasus sengketa tanah. Sengketa tanah. Seperti apa itu sengketa tanah? Biasanya itu tanah warisan yang disengketakan oleh anak-anaknya dan biasa diselesaikan oleh hakim. Yang saya ketahui itu ada namanya bentuk hukum. Menurut Gading, apa itu bentuk hukum? Bentuk hukum itu dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama hukum tertulis, yaitu hukum yang tercantum pada perundang-undangan, Ya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP. Kemudian yang kedua itu hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang masih hidup dalam masyarakat dan diyakini. Kemudian yang ketiga itu hukum dibagi berdasarkan tempatnya. Yang pertama, nasional. Nasional itu hukum berlaku dalam suatu negara dan mengatur warganya. Yang kedua, ada hukum internasional yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih. Contohnya seperti gencatan senjata yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. oke. Terima kasih ya untuk penjelasan Gading, penjelasan singkat, namun pasti bisa dipahami oleh teman-teman pendengar sekalian. Jadi kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya. Podcast kami ini disponsori oleh Dedan Spons Oishi. Spons Oishi ini memiliki 2 varian rasa, yaitu varian rasa strawberry dan varian rasa coklat. Nah, langsung saja lah
dibuka jajan sponsnya dan kita buktiin bahwa jajan spons itu memang enak banget. Nah, kita buktikan langsung ya bahwa jajan spons itu memang enak banget. Nah, cobain Fitri jajan sponsnya. Kita buktiin ke penonton. Makan ya, Kak. Nah, izin ya teman-teman sekalian. Kelihatannya enak banget. Cobain enggak? Cobain, Rian. Gary, silakan cobain. Mantap. Gimana? Enak banget kan? Enak banget ya? Enak banget. Enak banget. Kalian semua harus beli jajan sponsnya. Bisa tuh jadi cemilan loh. Cemilan malam untuk nemenin galau kalian. Apalagi di tengah-tengah ngobrol kayak gini nih. Sambil ngopi ya gue. Sambil ngopi, kata Rian. Podcast suka-suka. Selanjutnya ada hukum menurut waktu berlakunya. Setahu saya, menurut waktu berlakunya, hukum itu dibagi menjadi 3. Apakah Fitri bisa beritahu saya apa itu hukum yang dibagi menjadi 3? Menurut waktu berlaku. Yang pertama itu ada ius constitutor. Nah, apa itu? Hukum positif yang berlaku di masa sekarang atau dalam suatu daerah tertentu. Ya, Nah, yang kedua itu ada hukum constituendum atau hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Contohnya sih kayak perancangan undang-undang yang belum disahkan, hukum asasi atau hukum alam. apa itu hukum asasi atau hukum alam? Nah, hukum asasi atau hukum alam itu hukum yang berlaku di mana-mana. Nah, selanjutnya ada hukum menurut cara mempertahankannya. Menurut Fitri sendiri, apa itu hukum menurut cara mempertahankannya? Nah, menurut hukum cara mempertahankannya itu dibagi menjadi 2 loh. Ya, apa saja itu? Hukum material dan hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Tapi dia Maaf ya, ada tukang bakso lagi. Pak. bakso. Bedanya apa buat ini kan? Lanjut. Nah, yang kedua itu ada hukum formal. Hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan hukum material. Oke, berhenti dulu untuk penjelasannya. Kita kembali ke iklan nih, nggak apa ya, nggak apa ya. Nah, Mana aja? jajan yang strawberry nggak habis nih, nggak ada isinya sama sekali. Kita lanjut buka rasa yang coklat. Kita cobain rasanya. Sama-sama enak kok. Emang agak geragas, makanya cepat habis. Maaf ya, podcast kita suka emang gini dia. Soalnya Kalau podcast privasi. mau privasi udah gitu podcastnya dalam keadaan lapar semua. Namanya suka-suka, ya suka-suka kami lah. Kita tahu satu ya. Oke, cobain. Cobain Fitri. Nah, Cobain ya. Cobain Gering. Oke, kita cobain. Gimana tuh rasanya? Ya ini sih rasanya lebih enak ya. Tapi tak cuma enak, cuma ini rasanya lebih keluar aja. Kalau menurut Fitri sendiri lebih enak coklat. Kalau Gading lebih enak mana, coklat atau strawberry? Lebih coklat, caranya responnya lebih keras. Selanjutnya ada hukum menurut sifatnya. Menurut Fitri sendiri deh, apa itu hukum menurut sifatnya? Nah, menurut sifatnya itu ada 2, Ya, apa itu? hukum yang mutlak dan hukum yang mengatur. Mutlak mengatur. Apa itu? Mutlak itu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan yang mutlak. Nah, jadi hukum yang mengatur itu hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan baru. Ya,
Sudah Fitri? Sudah? Terima kasih untuk Fitri sudah menjelaskan apa itu hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut cara mempertahankannya, dan hukum menurut sifatnya. Ya, sekian teman-teman penjelasan dari Fitri. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut mempertahankannya, hukum menurut sifatnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya. Setahu saya ada yang namanya hukum menurut wujudnya. Nah, menurut Rian sendiri, apa itu hukum menurut wujudnya? Menurut aku wujud hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum. Ya, Selanjutnya hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih disebut juga hak. ya, terima kasih Rian sudah mau menjelaskan mengenai hukum menurut wujudnya. Kalau menurut Rian sendiri, rasanya coklat gimana? Menurut aku itu enak. Enak. Dibandingkan dengan strawberry, menurut Rian sendiri enak coklat atau strawberry? Coklat, es coklat. Oke, Coklat gak keren. coklat men. Tapi sama enak kok, nggak ngebandingin. Sama-sama enak. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau kalian lebih suka rasa strawberry, nah itu kan selera kalian. Kalau kalian lebih suka rasa coklat juga, itu juga selera kalian. Nah, di sini selera kami itu coklat bukan strawberry. Jadi kami tidak ada niatan membandingkan rasa yang coklat ataupun strawberry. Buat kalian yang mau gini, datang ke Indomaret Sumberjo Pasar 1. Ya, ada di Suberjo Pasar 1. Ya, Dian. Ya. Ya. Stoknya masih banyak banget. Kalau kalian mau borong itu ada banyak di sana. Di Alfamart, di Sumberjo, di Indomaret Herbatu pun ada. Pokoknya di semua Indomaret lah, berserakan di dan kayak gini. Ya, betul. Oke, Oke, lanjut. sudah iklannya. Mari kita lanjut pembahasan. Lanjut ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rian. Setahu saya, hukum itu ada yang namanya menurut wujudnya. Coba Rian jelaskan setahu. Menurut saya wujudnya hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara berlaku umum. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih disebut juga hak. Ya, Dan menurut isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain, menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. nah lanjut Rian. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat atau hukum sipil, Ya. yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Ya, Kedua, hukum negara atau hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapannya atau hubungan antara negara dan warga negara. Hukum negara dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Hukum pidana atau hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan alat perlengkapan negara. Hukum administrasi ya, hukum administrasi. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Sudah Rian? Ya. Terima kasih buat Rian sudah mau menjelaskan apa itu tadi wujud dan Wujud isinya. dan isinya. Nah, terima kasih ya Rian. Sekian podcast kami.
Kalau ada kesalahan, diomongin baik-baik, bukan malah bicara yang lebih baik. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share video podcast ini supaya teman-teman kalian juga mendapat pelajaran mengenai pengelompokan hukum. Nah, jangan lupa juga share video ini ke mama-mama kalian, nenek-nenek kalian, opung-opung kalian, keluarga-keluarga besar kalian, bapak kalian, adik kalian, kakak kalian, abang kalian, Pacar siapapun kalian. itu. Mau pacar kalian juga boleh, Selingkuhan kalian. selingkuhan kalian juga boleh, Mantan kalian juga satu. mantan kalian juga, nggak apa tuh. Yang penting biar semua orang mendapat pelajaran mengenai pengelompokan hukum, biar tidak buta sama apa namanya, Aturan, iya aturan, benar aturan. biar gak suka-sukaan negara ini. Iya, dan Negara juga punya aturan. negara juga punya aturan. Nah, sekian dari kami, pamit undur diri, bye bye.